lagi bersama saya Ulpanoja di channel Guru. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai aplikasi namanya Edmodo. Aplikasi ini dia aplikasi seperti Google Classroom dan yang lainnya. Aplikasi ini bisa dipakai di laptop, di HP, bisa di browsernya ataupun mendownload aplikasinya di Play Store. Nanti saya akan simpan aplikasinya di deskripsi dan link aplikasi Edmodo-nya. Nah, ini adalah awal tampilannya, ada menunya, ada masuk dan mendaftar. Nah, pertama kali kita harus mendaftar dulu ya sebelum memulai kelasnya. Kita mendaftar. Nah, di sini ada beberapa pilihan atau menunya, mendaftarnya. Oke, kita kembali dulu. Jadi aplikasi ini seperti Google Classroom, seperti yang lainnya sama ya, tapi di sini lebih simpel. Di sini ada daftar sebagai teacher atau guru, student, siswa, ya. Ada lagi parent atau sebagai orang tua. Ya, jadi kita bisa mendaftar sebagai apa? Di sini saya akan menjelaskan sebagai guru. Nah, di sini tampilannya kita bisa mendaftar pakai alamat Gmail. Tulis alamat Gmailnya, kata sandinya, dan buat akun. Bisa juga dengan daftar dengan Google yang sudah masuk. Kita klik yang ini. Saya akan mendaftar menggunakan yang ini. Kita klik. Oke ya. Di sini agak lama ya, maaf jaringannya. Nah, ini sudah sukses ya. Kita tunggu. Jadi aplikasi ini sangat mudah dan simpel untuk belajar online. Nah, di sini tampilan awal dari ininya, ada depan, ada kelas temukan, perpustakaan, pesan, lalu ada pencarian, ada notifikasi. Nah, di sini pemberitahuan yang masuk. Dan selanjutnya itu ada profil atau profil, ada undang grup, ada koneksi, ada grup halaman, Microsoft Office dan yang lainnya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu menunya ya. Di sini ada menu depan, di sini ada profil kita, ada kelas saya. Nanti di sini kita bisa buat kelas, lihat kelas yang diresipkan dan gabung ke kelas. Selanjutnya di sini ada grup. Nah, kalau kita bisa buat grup atau gabung grup ya, menggunakan kode, ada tagar dan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada menu untuk membuat status atau berbagi file atau yang lainnya. Ada menggunakan dari perpustakaan, ada gambar, teks dan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada. Nah, di sini kelas saya, kita akan membuat sebuah kelas. Klik buat kelas. Kita tunggu ya. Jadi di sini untuk membuat kelas yang akan kita gunakan untuk belajar. Nah, ini tampilannya, di sini ada nama kelasnya. Contohnya saya akan menuliskan ilmu pengetahuan alam kelas 8 SMP-nya kita tulis ya. Jadi aplikasi ini lebih simpel, lebih mudah ya. Di sini deskripsinya kita tulis mau apa deskripsinya. Contohnya saya menuliskan deskripsi sekolahnya saja. Kita pilih jenjangnya ya. Jenjangnya ada dari kelas TK sampai kelas dewasa atau perguruan tinggi. Di sini ada rentang juga, kita bisa pakai rentang ya. Kalau kita membuat sebuah komunitas ya atau rentang kelasnya, kita pilih mata pelajarannya, mata pelajaran apa. Di sana bisa dipilih ada teknologi, seni, penjaskes, seni bahasa, matematika dan yang lainnya. Lalu setelah kita mengklik ada ganti warna kelasnya. Oke, saya menggunakan warna biru. Lalu ya ini belum diisi ya mapelnya. Oke, ini salah, kita pilih sains karena saya mengajar IPA.
karena ini sains IPA, jadi saya pilih semua ya. Jadi kalau tingkat SMA bisa biologi, kimia, fisika, dan yang lainnya. Klik buat. Nah, ini kita awal pertama kali membuat kelasnya ya. Kita tunggu agak lama ya. Nah ini ya sudah jadi. Selamat datang di ilmu pengetahuan alam sepertiga pemeratu. Di sini mau langsung tambahkan siswa atau jelajahi kelas. Oke, kita langsung saja close. Nah ini tampilannya ya, ada posting, folder, ada anggota, ada kelompok kecil. Nah ini ya, ini namanya kelasnya, ini nama gurunya, saya, nama deskripsinya. Nah itu ya. Di sini di samping sini kita lihat ada ganti warna kelas, ada undang, ada pengaturan lanjutan. Selanjutnya di menu tambah ini plus ada buat tugas, ada asesmen yang menunggu, buat kuis sama muat kuis yang ada. Di sini ada akan datang, di sini jadwal yang sudah kita buat atau tugas yang kita buat akan ada di sini beserta waktunya ya. Selanjutnya saya akan buka dulu yang ini, pengaturan lanjutan. Nah, pengaturan lanjutan dari grup ya. Nah, di sini ada namanya, pilih kursusnya semua. Nah, ini akan diproses menggunakan dengan guru atau siswa-siswa ya. Anggota baru diatur hanya bisa membaca, jadi si anggota itu hanya bisa membaca, itu diatur oleh itu ya. Sembunyikan, ini nggak usah. Ada salin kelas, bisa menyalin. Ada arsip, diarsipkan kelasnya. Ada hapus, jadi bisa dihapus kelasnya ya. Sini simpan pengaturan. Selanjutnya saya akan mencoba membuat tugas. Sebelum membuat tugas, kita ke Oke, nah ini kode kelasnya. Jadi kode kelas ini kita bisa share ke siswa kita atau ke anggota kelas kita ya. Kita buka. Nah, di sini ini ya. Ada unlock, bisa dikunci, bisa dibuka. Nah, ini bisa di copy langsung, kita bisa share ke WA dan yang lainnya. Bisa menggunakan tautan atau link ya. Jadi grupnya yang itu ya. Selanjutnya bisa langsung share lewat PDF. Ada yang lainnya ya, itu pengaturan lanjutan. Oke, selanjutnya kita akan coba. Oke, lihat dulu nih folder. Nah, di sini folder nanti yang sudah kita buat tugas, file yang kita pernah upload. Nah, itu ada di folder. Ini ada anggota atau siswa yang kita ada, kalau udah ada ya. Nah, itu. Selanjutnya di sini ada kelas. Nah, di sini kelas, menu kelas. Ada manajemen kelas. Bentar. Ada apa yang telah itu tempo sama kemajuan. Kita buka yang manajemen kelas. Jadi manajemen pengaturan kelas. Nah, di sini baru ada satu kelas yang saya buat. Bisa kita membuatnya lagi, dibuat kelas baru. Di pinggir sini ada lihat kelas yang diarsipkan. Kalau ada kelas yang diarsipkan, kita bisa lihat di sini. Ada atur ulang kelas, ada buat kelas, ada gabung kelas. Selanjutnya apa yang telah jatuh tempo. Jadi tugas yang sudah lampau ya, nanti bisa kita lihat di sini. Oke ya, sebentar agak lama ya jaringannya, dimohon maafkan. Oke ya, sambil menunggu jangan lupa untuk di subscribe ya, di like and di share videonya supaya videonya ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa di subscribe biar saya lebih semangat membuat videonya. Nah, di sini ada ulasan. Jadi yang kita lihat ada diulas, yang sudah kita ulas atau periksa. Ada yang dijadwal. Jadi pada saat membuat tugas nanti bisa langsung ditugaskan, bisa dijadwalkan. Jadi nanti mau kapan harinya gitu ya, dijadwalkan. Nah, itu ada kemajuan. Kita buka kemajuan.
kemajuan. Jadi kemajuan ini kemajuan nilai-nilai dan yang lainnya ya. Di sini ada kelas, siswanya belum ada. Oke, selanjutnya di sini ada menu temukan. Di sini ada berbagai koleksi, ada berbagai kumpulan guru-guru yang termasuk ke kita ya. Kalau saya kan sains, jadi di sini banyak koleksi-koleksi dari guru-guru dari sains. Oke, selanjutnya di sini ada menu perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini semua file yang kita upload ada di sini. Di sini ada di OneDrive, Google Drive, lalu ada My Achievement, yaitu folder yang sudah kita buat, mau itu tugas, mau itu kuis ataupun apapun ya. Selanjutnya, nah di sini ada menu baru. Di sini kita bisa mengupload sebuah file. Selanjutnya di sini ada menu pesan. Nah, di sini disinilah percakapan kita bisa berbicara dengan siswa kita ya. Selanjutnya di sini ada menu notifikasi, yaitu pemberitahuan yang muncul. Sekarang kita klik pesan, kita lihat apa isinya dari menu pesan ini. Jadi di menu pesan ini kita bisa berinteraksi dengan anggota kita, bisa berinteraksi dengan siswa kita. Di sini ada terkini, ada pesannya awal, ada pesannya yang disembunyikan. Kalau di sini sudah ada siswanya, ada yang mengirim, nanti muncul di sini. Kita bisa mengirim pesan dan kirim ya. Ada menu file dan yang lainnya. Jadi ada menu depan, kelas, temukan, perpustakaan, pesan, dan notifikasi. Itulah menu-menu yang ada di Edmodo. Oke, sekarang kita balik ke menu kelas. Sekarang kita belajar bagaimana caranya membuat sebuah tugas. Oke, kita masuk ke kelas kita yang sudah kita buat. Kita masuk. Nah, ini dia. Sekarang nah ini kode kelas yang bisa kita bagikan ke siswa kita ataupun ke anggota kelas kita. Selanjutnya kita akan membuat tugas ya. Kita klik buat tugas. Oke, kita tunggu. Lagi berproses. Oke, nah ini dia tugasnya. Di sini ada judul tugas. Kita mau apa, menuliskan judulnya. Contohnya saya akan menuliskan judul tugasnya penugasan sistem pernapasan. Oke, instruksinya kerjakan tugas di file di bawah ini. Oke ya, saya menuliskan itu materi dirangkum di buku. Oke ya. Selanjutnya ada tambahkan sisipan. Anda bisa lampirkan file, tautan, dan tambahkan dari perpustakaan. Sini saya akan menu lampirkan file. Oke, contohnya di sini ini sebagai contoh saja ya. Contohnya di sini akan memasukkan menu sebentar. Oke, yang ini aja ya, contoh ya. Ini sebagai contoh saja. Kita upload. Nah, di sini sudah proses upload. Nah, oke. Selanjutnya kita tugaskan. Nah, bisa juga nanti disimpan ya. Di sini ada ininya, bisa diedit lagi. Jatuh temponya kapan, terakhir tugas dikumpulkannya kapan, kita bisa menentukan. Contohnya tanggal 14 di sini. Oke, selanjutnya jamnya bisa diatur. Pengaturan. Nah, di sini bisa dijadwalkan, artinya tidak hari ini, tapi bisa besok atau kapan, atau bisa langsung ditugaskan. Saya akan tugaskan langsung. Klik tugaskan. Oke, sudah terkirim tugasnya. Kita lihat. Nah, nanti munculnya itu ada di menu posting. Nah, sebentar ke bawah. Nah, ini ya. Lagi loading dulu. Jadi adanya di menu posting ya, tugas ini adanya. Kita tunggu dulu, lagi loading. Nah, ini dia tugasnya ya.
Jadi ada nama penugasannya, ada filenya, ada batas waktunya, ada keterangannya, berapa orang yang sudah mengumpulkan, berapa orang yang belum. Di sini 0 mengumpulkan ya. Nah, itu cara membuat sebuah tugas ya di Edmodo, yang sangat simpel dan mudah sekali. Selanjutnya kita lihat di sini akan datang penugasan sistem pernafasan. Nah, di sini kita lihat penugasannya ya. Kita lihat bagaimana isinya. Kita lihat penugasannya. Ya, agak lama, dimohon maaf. Oke. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe supaya saya lebih semangat berbagi materi yang bermanfaat. Nah, ini dia isinya ya. Di sini ada 0 telah ikut, 0 belum mengumpulkan, 0 dinilai, dan 0 suruh siswa. Jadi nanti kalau sudah ada siswanya yang masuk sudah mengumpulkan, nanti situ ada tertulis ya. Kita balik lagi ke kelas. Oke ya, kita tunggu. Ini internetnya lumayan agak loading. Nah, ini kelasnya, kita balik lagi ke kelas. Kita akan cara membuat kuis sekarang ya. Kita klik kelas yang kita buat. Selanjutnya, nah, kita akan membuat sebuah kuis ya. Kita buat kuis. Kita buat kuis. Kalau yang bawah muat kuisnya ada. Jadi kalau sudah kita membuat kuis, nah kita bisa lagi menugaskan lagi kuisnya. Oke, sudah diklik. Kita tunggu dulu ya. Jadi aplikasi ini bisa dipakai di laptop. Nah, ini dia ada penjelasan kuisnya, judulnya, mau apa yang kita tulis judul kuisnya ya. Contohnya saya menuliskan sistem pernapasan manusia. Selanjutnya instruksinya apa? Kerjakan tugas di bawah ini. Oke. Nah, selanjutnya itu kita ke yang nomor 2, pertanyaan kuisnya ya. Pertanyaan kuisnya di sini kita bisa pilih, ada pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, isi bagiannya rumpang, menjodohkan yang berapa jawaban. Jadi sangat banyak ya tipe-tipe pertanyaannya. Saya akan pilih pilihan ganda. Nah, kita tulis teks pertanyaannya di sini. Pengertian contohnya sistem pernapasan manusia adalah titik. Nah, di sini kita bisa melampirkan file, bisa tambah tautan, bisa tambah perpustakaan. Jadi kita bisa menuliskan pertanyaannya dulu di Word. Jadi kita bisa langsung masukkan pertanyaannya ya. Jadi tidak usah menulis di sini, bisa lampirkan file. Di sini jawabannya. Oke, kenapa ini ada yang salah? Oke, kita muat ulang dulu ya. Mungkin ada kesalahan, dimohon maafkan ya. Kita tunggu dulu. Ada yang salah ya. Oke. Nah, ya, kita udah mulai lagi, semoga tidak dari awal lagi ya. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Oh, ini salah, manusia. Oke. Jawabannya kita tulis di sini, contohnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, kita tulis lagi jawaban yang kedua, jawaban B. Nah, di sini kita bisa hapus juga ya kalau kelebihan. Nah, kita bisa masukkan gambar juga. Nah, jawabannya benar yang mana? Kita klik, contohnya yang A jawabannya. Di sini penilaiannya mau berapa? 1 poin. Satu soal atau 1 poin. Bisa tambahkan pertanyaan baru. Nah, oke, pertanyaan yang nomor 2.
kita tulis lagi pertanyaannya. Contohnya organ sistem pernapasan adalah jangan di bawah ini kecuali titik-titik. Oke, sini kita masukkan jawabannya. Contohnya hidung, terus yang kedua ada trakea, ketiga ada paring. Nah, kalau ingin menambahkan jawaban kita klik tambahkan. Selanjutnya jantung. Nah, kita tulis yang paling benar yang mana jawabannya, kecuali jantung. Jantung itu organ dari sistem peredaran darah. Oke, kita klik pratinjau kalau kita ingin melihat dulu ya soalnya. Oke, jadi aplikasi ini bisa dipakai di laptop, bisa dipakai juga di ini ya, di HP. Nah, kita langsung tugaskan. Nah, di sini ada menugaskan kepada jatuh temponya pada tanggal terakhirnya dikerjakan tanggal berapa. Oke, sini tes contohnya tanggal 8, look after due date. Oke, waktunya berapa menit. Oke, karena ini 60 menit ya. Random quiz, jadi bisa pertanyaan itu secara acak. Nah, saya klik tambahkan kuis ke buku nilai. Oke, tambahkan hasil mengerjakan. Oke, klik tugaskan. Itu juga bisa dijadwalkan, bisa ya, seperti tugas yang tadi. Bisa menyimpan dulu ya. Kita tugaskan langsung saja. Oke, nah berhasil ditugaskan. Nama kuis sistem pernapasan manusia, statusnya ditugaskan, batas tanggal terakhirnya tanggal segini, ditugaskan kepada kelas ini. Baiklah. Nah, itu ya, kayak kita lihat di postingan. Nah, ini dia tugas kuis yang telah kita buat. Nol telah mengumpulkan ya. 2 pertanyaan 60 menit. Oke, nah itu dia caranya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kita akan melihat hasil dari tugas siswa yang sudah dikerjakan oleh siswa kita ya. Tugas sama kuis yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada yang sudah gabung, Dondi sama Rani. Rani sudah mengumpulkan tugas sama kuisnya ya. Oke, kita masuk ke kelas ya. Kita masuk ke kelas. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, di sini sudah ada satu telah mengumpulkan. Kita klik. Di sini ada satu pengumpulan. Jadi ada yang satu siswa telah mengumpulkan tugasnya. Kita klik. Oke ya. Kita tunggu. Jadi kita akan melihat bagaimana hasil dari tugas siswa yang telah dikumpulkan. Oke, nah ini dia tampilannya. Di sini ada ringkasan, skor rata-ratanya, skor median, skor tertingginya. Nah, ini ya. 50 sampai 59. Selanjutnya di sini ada satu telah dinilai, 0 belum dinilai, 1 belum mengumpulkan. Karena di sini baru 2 orang yang gabung. Ini contoh ya. Ada Rani telah dinilai, Dondi belum dilihat, artinya dia belum mengumpulkan tugasnya ya. Ini kita bisa ini ya. Nah, itu dia cara melihatnya. Selanjutnya kita balik lagi ke kelas. Oke,
Oke, kita lihat kuis yang telah kita buat. Tadi sudah ada yang mengumpulkan 1 orang. Tugas ya. Oh, yang tadi kuis ya, yang ini tugas, maaf. Nah, ini 1 telah ikut, 1 belum mengumpulkan, 0 dinilai, dan 2 seluruh siswanya. Jadi yang 1 yang belum mengumpulkan, yang 1 telah mengumpulkan. Nah, di sini ada ringkasannya di bawah. Ada Rani 9 Mei. Oke. Kita klik Rani. Kita masukkan nilainya. Kalau sudah dilihat tugasnya. Nah, di mana dilihat tugasnya? Kita lihat tugasnya itu di, bentar, kita klik lagi. Nah, ini ya. Nah, di sini. Nah, ini dia yang telah dikirimkan oleh Rani ya, berupa Word. Kita buka dulu, kita lihat tugasnya. Kita kasih nilainya. Contohnya nilainya 100 dari berapa? Skornya berapa? 100 dari berapa? Seluruhnya dari 100. Kita simpan. Kita bisa meminta pengiriman ulang kalau salah tugasnya ya. Selanjutnya di sini ada add comment. Kita bisa mengomen ya. Saya akan mengomennya. Contohnya tugasnya bagus. Nah, di sini kita bisa melampirkan file juga ya. File, ada tautan, ada dari perpustakaan juga, dan tambahkan komentar. Simpan. Oke, selanjutnya, nah di sini jadi 1 dinilai, jadi sudah selesai dinilainya. Nah, itu cara menilainya ya. Nah, ini dia kelas yang telah kita buat ya. Jadi itulah cara membuat akun dari guru, membuat tugas, dan melihat tugas dari guru. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe supaya lebih semangat. Jangan lupa di like, di share ke semua sosial media. Assalamualaikum.